Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi'un. Yang terhormat, Ibu Lis Andriani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas A. Perkenalkan, saya Emrido Aryawardana, selaku moderator dalam presentasi kelompok kami kali ini. Presentasi ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah perundungan kolektif dan hubungan buruh serta mengelola sumber daya manusia secara global. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada M. Abizar Al-Ghifari dengan NPM akhir 086, Kezia Eodia Siom dengan NPM akhir 090, Salsabila Rahmadini dengan NPM akhir 093, dan saya sendiri Emrido Aryawardana dengan NPM akhir 096 sebagai moderator. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilahkan. Oke, masuk materi dari chapter 14 yaitu perundingan kolektif dan hubungan buruh. Pendahuluannya yaitu hubungan buruh adalah bagian penting dalam dunia kerja di mana perusahaan dan pekerja perlu berunding untuk mencapai kesepakatan tentang gaji, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Dalam perkembangannya, hubungan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, persaingan bisnis, dan peraturan pemerintah. Jika perusahaan dan serikat pekerja bisa bekerja sama dengan baik, kesejahteraan pekerja dapat terjaga tanpa menghambat pertumbuhan bisnis. Namun jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan, bisa muncul konflik yang berdampak pada kelancaran kerja dan kestabilan perusahaan. Oke, kerangka kerja hubungan buruh. Nah, menurut John Dunlop itu hubungan buruh itu terdiri dari yang pertama itu konteks lingkungan, yaitu faktor seperti teknologi, persaingan, dan hukum yang memengaruhi hubungan kerja. Yang kedua itu peserta, yaitu karyawan dan serikat pekerja, manajemen, serta pemerintah. Yang ketiga, jejaring aturan, yaitu proses dan aturan dalam interaksi serta penyelesaian konflik. Yang keempat itu adalah ideologi, pemahaman bersama tentang hubungan kerja dalam sistem kapitalis. Untuk model Katz dan Kotzan membaginya dalam 3 level, yaitu strategi, fungsional, dan tempat kerja. Nah, untuk strategi itu adalah keputusan dasar terkait kerjasama dengan serikat pekerja, lalu fungsional itu negosiasi kontrak dan aturan kerja, dan yang terakhir tempat kerja itu implementasi kontrak dalam operasional sehari-hari. Next. Untuk strategi dan tujuannya ini, yang pertama ada masyarakat. Masyarakat itu menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan bisnis demi stabilitas sosial ekonomi. Lalu yang kedua itu manajemen. Manajemen itu mengendalikan biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas dengan menawarkan kondisi kerja yang kompetitif atau menentang serikat buruh serta membatasi kenaikan biaya melalui negosiasi. Lalu yang ketiga itu serikat buruh. Serikat buruh ini memperjuangkan kesejahteraan pekerja dengan perundingan kolektif dan jika diperlukan menggunakan pemogokan untuk menekan manajemen agar memenuhi tuntutan pekerja. Oke, next. Untuk struktur administrasi dan keanggotaan serikat, yang pertama itu ada serikat nasional dan internasional, terdiri dari serikat pengrajin yang berbasis keterampilan dan serikat industri yang berbasis sektor. Serikat pengrajin itu mengontrol tenaga kerja, sementara serikat industri itu mengorganisir pekerja dalam suatu sektor. Lalu yang kedua itu serikat lokal. Nah, serikat lokal ini mengelola negosiasi kontrak, aturan kerja, dan penyelesaian sengketa di tingkat perusahaan. Ini dipimpin oleh pejabat terpilih dengan soft steward mewakili pekerja dalam konflik dengan manajemen. Oke, next. Yang ketiga itu ada AFL-CIO atau yang disebut American Federation of Labor Congress of Industrial Organization. Federasi ini federasi terbesar yang menaungi lebih dari 50 buruh di Amerika Serikat.
berperan dalam advokasi kebijakan, membantu negosiasi kontrak, dan memperkuat posisi tawar pekerja. Lalu yang terakhir itu ada keselamatan serikat. Keanggotaan dan iuran menjaga kelangsungan serikat. Mekanisme pendanaan meliputi ada check of provision, union shop, dan agensi shop. Nah, sementara untuk right to work laws di beberapa negara bagian itu melemahkan serikat dengan melarang keanggotaan wajib. Oke, next. Nah, untuk keanggotaan serikat dan daya tawarnya ini, keanggotaan serikat ini turun dari 35% untuk tahun 1950-an menjadi 12% akibat perubahan ekonomi, resistensi perusahaan, dan strategi manajemen sumber daya alamnya. Sektor manufaktur melemah sementara sektor jasa yang tumbuh sulit diorganisir. Oke, next. Nah, untuk kerangka kerja hukumnya ini ada praktik ketenagakerjaan tidak adil oleh perusahaan. Itu nomor 1, ada perusahaan dilarang mengancam, memecat, memindahkan bisnis atau menolak berunding dengan serikat pekerja. Hal ini diatur dalam pasal 8A NLRA untuk melindungi hak buruh. Oke, next. Lalu yang kedua, praktik ketenaga kerjaan tidak adil oleh serikat buruh itu Tangharle et 1947 itu melarang serikat buruh memaksa pekerja bergabung, melakukan pemogokan ilegal, mengintimidasi, mendiskriminasi non-anggota atau melakukan secondary boycott atau menekan perusahaan lain agar mendukung serikat. Lalu yang ketiga itu penegakan. National Labor Relations Board itu atau yang disebut NLRB itu bertugas menegakkan NLRA dengan mengawasi pemilihan serikat dan menangani pelanggaran hak buruh di perusahaan yang beroperasi di antar negara bagian. Oke, next. Nah, untuk interaksi serikat dan manajemen pengorganisasian itu, serikat terbentuk jika 30% karyawan mendukung pemilihan dan disahkan dengan lebih dari 50% suara. Yaitu ada yang pertama, alasan karyawan bergabung. Karyawan bergabung jika merasa gaji, tunjangan, atau kondisi kerja tidak adil dan percaya serikat dapat membantu. Lalu yang kedua ada proses dan hukumnya itu. NLRB ini mengawasi pemilihan serikat dan menangani sengketa, tetapi supervisor dan kontraktor independen tidak dapat bergabung. Lalu kampanye pengorganisasian itu serikat menawarkan perbaikan kondisi kerja sementara manajemen menyoroti biaya dan resiko serikat melalui kampanye dan konsultasi hukum. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kezia. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Caca, yaitu mengenai interaksi serikat dan manajemen dalam negosiasi kontrak. Yang pertama ada negosiasi kontrak. Ini terjadi setelah pengakuan serikat pekerja. Kontrak pertama seringkali sulit dan gagal dalam 27-37% kasus. Lalu selanjutnya ada subproses negosiasi. Ada perundingan distributif, lalu perundingan integratif, strukturisasi kesikapan, dan perundingan intraorganisasi. Lalu selanjutnya ada persiapan manajemen dalam negosiasi. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan lintas departemen, lalu mengkaji kontrak lama dan mengidentifikasi masalah. Lalu yang ketiga menganalisis biaya buruh, produktivitas, dan tren industri. Lalu yang keempat mempelajari tuntutan serikat dan tren di perusahaan lain. Next. Lalu yang kelima ada menghitung dampak finansial kontrak baru. Yang keenam mempersiapkan strategi jika terjadi pemogokan, dan yang terakhir yaitu menentukan batas kompromi dan strategi negosiasi. Lalu selanjutnya ada tahapan negosiasi dan taktik. Di sini ada tahap awal, tahap pertengahan, dan ada tahap akhir.
Lalu selanjutnya ada daya tawar dan penyelesaian jalan buntu. Daya tawar ini dipengaruhi oleh kemampuan bertahan saat pemogokan. Ancaman pemogokan sering dilakukan untuk negosiasi. Kesepakatan tergantung pada strategi dan kesiapan kedua pihak. Lalu selanjutnya ada kemauan manajemen untuk menerima pemogokan. Di sini ada profitabilitas jika menyetujui permintaan serikat dan daya tahan perusahaan saat pemogokan. Dampak jangka panjangnya yaitu bisa merusak hubungan serikat dan manajemen, dan tindakan selama pemogokan mempengaruhi kerja sama di masa depan. Lalu ada alternatif selain pemogokan, yaitu ada mediasi, ada pencarian fakta, dan arbitrase. Next. Lalu materi selanjutnya adalah administrasi kontrak dalam interaksi serikat dan manajemen. Sini ada yang pertama yaitu prosedur ketidakpuasan. Kontrak dinegosiasikan beberapa tahun sekali, tetapi administrasinya berjalan setiap hari. Ini bisa melakukan arbitrase sebagai solusi utama. Lalu yang kedua ada kriteria keberhasilan prosedur ketidakpuasan. Yang pertama ada efektif dalam menyelesaikan permasalahan kontrak harian. Lalu yang kedua ada adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga menangani masalah lokal dalam kontrak multi unit. Lalu yang ketiga yaitu tahapan dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Sini ada yang pertama yaitu mayoritas keluhan diselesaikan di tahap awal untuk menghemat biaya. Yang kedua arbitrator membuat keputusan final. Lalu yang ketiga membatasi peran pengadilan. Next slide. Lalu yang keempat adalah masalah umum yang biasa diarbitrasekan, yaitu biasanya pendisiplinan dan pemberhentian karyawan. Lalu ada promosi, PHK, mutasi, jadwal kerja, upah, dan tunjangan. Lalu yang kelima ada kriteria keputusan arbitrator yang bisa kalian lihat di PPT. Next slide. Materi selanjutnya itu strategi baru buruh dan manajemen. Yang pertama ada hubungan tradisional buruh dan manajemen. Buruh berfokus pada kesejahteraan, manajemen pada keuntungan. Seringkali terjadi konflik kepentingan dalam negosiasi. Lalu yang kedua ada transformasi hubungan buruh dan manajemen. Pergeseran dari konflik menuju kerjasama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Lalu yang ketiga, resistensi serikat pekerja. Serikat khawatir tentang peran mereka yang melemah. Beberapa perusahaan mengalami tuntutan hukum. Next slide. 4. Upaya mengatasi regulasi dan kebijakan, yaitu mendukung kebebasan bagi perusahaan dan menolak penghapusan batasan hukum untuk menghindari dominasi manajemen. Dan kelima yaitu dampak positif transformasi, yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, lalu mengurangi biaya operasional, dan survei menunjukkan mayoritas pekerja ingin lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Next slide. Hasil-hasil dari hubungan buruh, yaitu ada pemogokan, lalu upah dan tunjangan. Next. Lalu produktivitas, dan keempat adalah profit dan kinerja saham. Next. Oke, dalam konteks internasional ada 3, yaitu yang pertama anggota dan pengaruh serikat. AS adalah tingkat perserikatan lebih rendah dibandingkan Eropa. Lalu Eropa Barat, serikatnya lebih kuat mempengaruhi kebijakan nasional. Lalu yang ketiga ada AS, serikat lebih terbatas di tempat kerja. Lalu dampak globalisasi. Yang pertama yaitu persaingan global dan deregulasi menurunkan keanggotaan serikat. Lalu perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan biaya tenaga lebih rendah. Lalu yang ketiga adalah partisipasi pekerja dalam keputusan. Yang pertama adalah ada Jerman dan Skandinavia, pekerja memiliki perwakilan dalam dewan direksi. Lalu AS adalah keterlibatan pekerjanya dalam keputusan masih terbatas. Lalu next. Sini ada sektor publik. Yang pertama, perkembangan serikat di sektor publik, yaitu tumbuh pesat pada tahun 1960 sampai 1970 dan stabil sejak 1980. Lalu yang kedua ada keanggotaan serikat. 36% pegawai pemerintah bergabung dalam serikat tahun 2006. Lalu yang terakhir aksi mogok di sektor publik. Sebagian besar ilegal, terutama untuk polisi dan pemadam kebakaran. Beberapa negara bagian mengizinkan guru dan pegawai negeri untuk mogok.
Oke, next. Oke, selanjutnya materi chapter selanjutnya akan disampaikan oleh Abizar. Mengelola sumber daya manusia secara global, chapter 15. Pendahuluan. Pasar bisnis semakin terglobalisasi ditandai dengan peningkatan perusahaan yang memasuki pasar internasional melalui ekspor, pembangunan pabrik di luar negeri dan aliansi strategis dengan perusahaan asing. Pergeseran lanskap bisnis ini didorong oleh beberapa faktor kunci termasuk potensi pasar baru yang signifikan, upaya untuk menekan biaya produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah, dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi yang memfasilitasi efisiensi operasional secara global. Dalam konteks ini, pengelolaan operasional sumber daya manusia menjadi tantangan utama, terutama dalam mengelola manajer ekspatriat yang berperan penting dalam mencapai keunggulan bersaing di pasar global. Next. Perubahan global saat ini. Masyarakat ekonomi Eropa adalah salah satu contoh yang bisa kita ambil. Masyarakat ekonomi Eropa alias MEE yang dimulai pada tahun 1992 merupakan konfederasi negara-negara Eropa yang berkomitmen untuk perdagangan bebas dan regulasi hukum yang lebih seragam, dengan pengenalan Euro pada tahun 1999 dan penambahan 10 negara anggota pada tahun 2004. MEE telah menjadi salah satu pasar bebas terbesar di dunia. Yang kedua ada NAFTA alias North American Free Trade Agreement. NAFTA adalah perjanjian antara Kanada, AS, dan Meksiko membentuk pasar bebas yang lebih besar dari MEE. Perjanjian ini meningkatkan investasi di Meksiko dan mempengaruhi pasar tenaga kerja di AS dan memindahkan banyak pekerjaan berskill rendah ke Meksiko. Next. Ada pertumbuhan Asia. Asia adalah benua dengan negara-negara besar seperti Cina, India, dan beberapa kekuatan ekonomi penting layaknya Singapura dan Malaysia. Menjadi kekuatan ekonomi baru, Cina menawarkan potensi pasar besar dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Meski adanya resesi akibat dari flu Asia diperkirakan akan kembali sebagai pasar menarik bagi perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Lalu ada GATT alias Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. GATT adalah kerangka internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan dengan lebih dari 100 anggota. GATT telah menghasilkan pemangkasan tarif dan mendirikan World Trade Organization WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Next. Faktor yang mempengaruhi MSDM di pasar global. Beberapa faktor layaknya perbedaan budaya memengaruhi praktik MSDM di berbagai negara. Dalam teori Hofstede ada beberapa dimensi budaya yang berpengaruh dalam MSDM. Seperti individualisme dan kolektivisme. Individualisme umum di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di sini mereka cenderung lebih fokus pada individu atau perorangan. Sedangkan kolektivisme itu lebih terkait dengan negara-negara di Asia dan khususnya di luar Eropa seperti Jepang, Kolombia, dan sebagainya. Nah, di sini kolektivisme lebih mengutamakan kelompok daripada individu. Jadi seperti budaya kebersamaan. Lalu yang kedua ada jarak kekuasaan. Nah, jarak kekuasaan ada dua, di mana yang pertama ada jarak kecil dengan contoh seperti negara di Skandinavia, Denmark. Di sini kesetaraan itu lebih tinggi. Jadi ada rasa untuk lebih setara. Sedangkan yang kedua ada jarak besar seperti di negara India. Nah, di situ hierarki dalam tanda kutip seperti kasta itu lebih kuat daripada negara dengan jarak kekuasaan kecil. Next. Yang ketiga ada penghindaran ketidakpastian. Nah, itu ada contoh dari yang rendah ada negara Singapura yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi. Lalu yang tinggi seperti Yunani bergantung pada aturan yang jelas. Yang keempat ada maskulinitas dan feminitas. Negara maskulin seperti Jepang itu fokus pada prestasi dan materi. Sedangkan negara feminin itu seperti Swedia mengutamakan hubungan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya implikasi budaya terhadap MSDM. Yang pertama, gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan. Di negara Jerman, manajer dihormati karena keahlian teknisnya. Lalu di Belanda, manajer mencari konsensus dan keterlibatan semua pihak. Lalu yang kedua ada seleksi dan pelatihan karyawan. Individualis, fokus pada kecakapan teknis individu. Yang kedua, kolektivis, lebih menilai kerjasama dalam kelompok. Lalu yang ketiga ada sistem kompensasi. Individualis itu lebih memiliki perbedaan yang tinggi, sedangkan kolektivis
struktur gaji lebih merata. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi. Budaya kolektivis lebih menghargai pengambilan keputusan kelompok, dan perbedaan budaya dapat menyebabkan konflik dalam organisasi. Next. Modal manusia dan pendidikan. Definisi modal manusia: keterampilan, wawasan, dan pengalaman yang bernilai ekonomi. Perbedaan level modal manusia antar negara. Di Amerika Serikat, kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Di negara seperti Jerman Timur, surplus tenaga teknis, kekurangan tenaga manajerial. Lalu di negara Jerman Barat, kekurangan pekerja berskill tinggi, namun banyak pengangguran berskill rendah. Lalu ada pendidikan sebagai faktor utama. Negara maju seperti Belanda dan Uni Soviet, pendidikannya tinggi sehingga menghasilkan modal manusia yang kuat. Lalu di negara berkembang layaknya Haiti dan Nicaragua, investasi pendidikannya lebih rendah sehingga modal manusianya lebih lemah. Next. Dampak pada investasi asing. Modal manusia rendah menghasilkan pabrik dan pekerjaan berskill rendah seperti Meksiko, di mana kurangnya pabrik-pabrik yang ingin berinvestasi di negara tersebut. Lalu di untuk modal manusia tinggi, investasi pekerjaan berskill tinggi lebih banyak hadir seperti di negara Irlandia dan juga India. Next. Sistem politik dan hukum terhadap MSDM. Pengaruh regulasi terhadap MSDM seperti menentukan praktik pelatihan, kompensasi, pengangkatan, dan pemecatan. Kepatuhan terhadap regulasi membantu perusahaan menghindari sanksi hukum dan menciptakan lingkungan kerja yang adil serta produktif. Next. Di Amerika Serikat, aturan kesetaraan kesempatan kerja dan undang-undang standar buruh adil seperti upah minimum dan keadilan gaji. Lalu di Jerman, karyawan memiliki hak dalam pengambilan keputusan di perusahaan pabrik dan individu. Lalu di dataran Uni Eropa seperti MEE Community Charter tahun 89, hak pekerja atas kebebasan kerja, kompensasi adil, jaminan sosial, kesetaraan gender, dan lingkungan kerja yang aman. Next. Mengelola karyawan dalam konteks global. Dalam manajemen sumber daya manusia internasional, terdapat 3 jenis negara yang berperan. Yang pertama, negara induk atau parent country. Negara ke tempat kantor pusat perusahaan berada. Contohnya seperti Amerika Serikat yang menjadi negara induk bagi General Motors. Yang kedua, ada negara tuan rumah atau host country. Negara tempat perusahaan mendirikan dan mengoperasikan fasilitasnya seperti Inggris bagi General Motors. Yang ketiga, ada third country atau negara ketiga. Negara selain negara induk dan negara tuan rumah yang memiliki fasilitas perusahaan. Next. Jenis karyawan internasional juga dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada ekspatriat. Karyawan yang dikirim ke negara lain untuk mengelola operasional perusahaan. Yang kedua, ada parent country nasional atau PCN. Karyawan yang lahir dan tinggal di negara induk. Lalu yang ketiga, ada host country nasional atau HCN. Karyawan yang berasal dari negara tuan rumah. Dan yang terakhir ada third country nasional atau TCN. Karyawan yang berasal dari negara selain negara induk dan negara tuan rumah tapi bekerja di negara tuan rumah. Next. Tingkat partisipasi global. Yang pertama, domestik. Operasi awal hanya di dalam negeri. Tenaga kerja juga berasal dari pasar lokal dan lebih fokus ke seleksi kompetensi teknis dan interpersonal. Nah, gajinya mudah ditentukan dalam satu pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua, ada ekspansi internasional. Perusahaan membangun fasilitas di luar negeri dengan tujuan efisiensi biaya dan akses pasar global. Pemilihan lokasi dipengaruhi daya tarik tenaga kerja dan budaya serta sistem pendidikan memengaruhi kualitas SDM. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Abizar, yaitu tingkat partisipasi global dalam pasar internasional. Setiap perusahaan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam pasar internasional. Seiring dengan ekspansi bisnis, tantangan dalam manajemen sumber daya manusia semakin kompleks. Berikut 4 tingkat partisipasi internasional menurut Nancy Adler. Yang pertama itu adalah domestik. Perusahaan hanya beroperasi dalam satu negara dan merekrut tenaga kerja lokal. Fokus utama MSDM adalah keterampilan teknis dan penentuan gaji sesuai pasar domestik. Meskipun demikian, perusahaan tetap menghadapi tantangan keberagaman tenaga kerja dalam lingkup nasional. Lalu yang kedua ada internasional. Perusahaan mulai berekspansi ke luar negeri melalui ekspor atau membangun fasilitas produksi di negara lain. Tantangan MSDM meningkat, termasuk perbedaan budaya kerja, regulasi hukum, dan sistem ekonomi. Manajer harus dilatih untuk memahami budaya setempat serta mengelola tenaga kerja secara efektif. Next. Yang ketiga ada multinasional.
Perusahaan memiliki fasilitas produksi di beberapa negara untuk menekan biaya produksi dan distribusi. MSDM harus mampu mengelola tenaga kerja multikultural dengan sistem kompensasi yang fleksibel. Penggunaan ekspatriat juga meningkat, sehingga pelatihan lintas budaya menjadi penting. Lalu yang keempat adalah global. Perusahaan global berfokus pada efisiensi dan fleksibilitas operasional dengan sistem pengambilan keputusannya lebih terdesentralisasi. MSDM harus mampu merekrut dan mengembangkan manajer dengan perspektif global. Sistem MSDM transnasional menekankan keberagaman dalam pengambilan keputusan agar perusahaan lebih adaptif di pasar internasional. Next. Mengelola ekspatriat di pasar global. Pengelolaan ekspatriat merupakan tantangan dalam manajemen sumber daya manusia global. Perusahaan harus memperlihatkan seleksi, pelatihan, kompensasi, dan juga reakulturasi agar penugasan ekspatriat berjalan dengan sukses. Yang pertama kita akan membahas seleksi ekspatriat. Pemilihan ekspatriat harus mempertimbangkan keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi. Banyak perusahaan hanya fokus pada keterampilan teknis tanpa menilai kesiapan budaya, sehingga meningkatkan resiko kegagalan penugasan. Next. Yang kedua, kita akan membahas pelatihan dan juga pengembangan. Pelatihan lintas budaya membantu ekspatriat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pelatihan ini mencakup kesadaran budaya, pemahaman norma kerja, dan komunikasi efektif. Lalu yang ketiga tentang kompensasi ekspatriat. Paket kompensasi mencakup gaji pokok, tunjangan pokok, biaya hidup, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Perusahaan perlu menyeimbangkan biaya tinggi ekspatriat dengan efisiensi bisnis. Lalu yang terakhir ada reakulturasi. Banyak ekspatriat mengalami kesulitan saat kembali ke negara asal, seperti ketidakjelasan posisi kerja dan keterbatasan peluang karir. Perusahaan perlu program reakulturasi agar ekspatriat tetap termotivasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu tadi seluruh materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa prestasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.